peserta didik yang Bapak banggakan. Tema dalam PKM yang perlu saya sampaikan adalah peranan remaja dalam pembentukan generasi berakhlakul karimah di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Sosialisasinya di tempat kalian, yaitu SMKN 1 Gunung Sindur. Lanjut, peserta didik ataupun kalian semuanya tergolong remaja. Remaja sebagai generasi muda mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk masa depan agama dan bangsa. Oleh karena itu, remaja harus diarahkan dan dipersiapkan sebaik-baiknya untuk meneruskan cita-cita pembangunan bangsa dan negara, baik mental maupun spiritual. Karena kalau generasi muda menjadi besar, tentu saja mereka tidak dapat diharapkan untuk membangun dan mengisi kemerdekaan. Membangun generasi muda berakhlakul karimah merupakan landasan moral yang kuat dalam hidup bermasyarakat. Mereka, para remaja itu membawa nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, keadilan, rasa peduli dan kasih sayang yang tinggi untuk mengharmonisasikan kehidupan sosial. Karakter akhlakul karimah pada generasi muda juga berkontribusi pada kedamaian batin individu seseorang. Dengan memiliki integritas moral, generasi muda dapat mengembangkan kesejahteraan mental yang kuat, mengurangi dampak stres dan tekanan hidup, dan juga mengurangi angka penderita depresi yang sekarang ini marak terjadi pada generasi milenial. Lanjut. Generasi muda berakhlakul karimah cenderung lebih aktif dalam kegiatan sosial bermasyarakat, membantu mereka yang mendukung dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Pemuda memegang peranan penting sebagai pembawa perubahan. Di antaranya predikat yang sangat melekat pada diri pemuda, dalam bahasa Inggrisnya itu agent of change, social control, ya, agen perubahan sosial. Kekuatan sebuah bangsa terletak di tangan para pemuda, karena mereka lah yang kelak akan menunjukkan wajah kehormatan suatu bangsa di dalam aspek segala kehidupan. Lanjut. Sebagai calon pemimpin di masa yang akan datang, pemuda dalam Islam sangat diperhatikan dan diperhitungkan. Kepribadiannya dibentuk sesuai dengan Islam, aspirasinya didengarkan sebagai wujud panggilan iman untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Pendidikan yang harus diberikan kepada remaja adalah pendidikan keyakinan atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akidah yang ditanamkan sejak awal di dalam keluarga. Beberapa tuntunan Islam berkaitan dengan pemuda, di antaranya satu, Islam menuntut setiap laki-laki untuk memilih istri yang solehah. Jadi kalian yang masih muda nanti suatu saat harus memilih istri yang solehah. Bahkan istri solehah itu adalah landasan pertama, ya. Ad-dunya mata wa khairun mata'iha al-mar'atu sholihah. Seluruh alam dunia ini adalah perhiasan, dan perhiasan yang paling utama, yang paling baik adalah wanita yang sholihah. Ya. Yang kedua, berikan nama yang baik, karena nanti di akhirat itu yang dipanggil nama-nama yang baik, ya, yang memiliki makna yang luar biasa dalam Islam, ya. Sehingga berikan nama, seperti saya namanya Selamat. Asal katanya salama, yusallimu salamatan, gitu ya. Jadi sehat, selamat sentosa dunia akhirat, gitu ya. Jadi jangan namanya asal-asalan. Yang ketiga, melaksanakan akikah, ya. Ketika baru lahir, setelah 7 hari diberikan akikah. Kemudian perhatian besar dalam mendidik anak ketika dia sudah memasuki mumayyiz, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruknya. Lanjut. Karena waktu terbatas, Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam suku, agama, budaya, dan bahasa sangat membutuhkan upaya untuk membangun kebinekaan persatuan nasional. Dalam membangun kebinekaan dan persatuan nasional di Indonesia, generasi muda juga harus memahami pentingnya menghargai perbedaan. Dengan menghargai perbedaan, generasi muda dapat membangun kebersamaan dan persatuan nasional yang kuat, serta menghindari konflik yang mengancam keutuhan bangsa dan negara. Kesimpulan, peran generasi muda sangat penting dalam membangun kebinekaan dan persatuan nasional Indonesia. Generasi muda harus mampu mengembangkan sikap inklusif dan toleran terhadap perbedaan,
mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan konstruktif, menghargai keberagaman budaya dan memanfaatkan teknologi secara bijak. Teman-teman sekalian, mungkin secara garis singkatnya seperti itu. Tapi pada pokoknya sebagai generasi muda itu adalah tulang punggung negara. Di pundaknya lah semua tumpuan harapan pembangunan, mengisi kemerdekaan ada pada kalian sebagai generasi penerus. Mudah-mudahan kalian bisa nanti bertanya makna dan seperti apa ketika diberikan kesempatan pada sesi tanya jawab. Saya kira sementara itu saja karena nanti paralel saja. Mudah-mudahan bisa dipahami, nanti bisa kita saling berkolaborasi secara baik. Demikian untuk sesi pertama. Terima kasih. Mohon dilanjutkan ke sesi yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bullying dalam pendidikan. Terima kasih. Knowledge pendidikan. Knowledge itu pengetahuan. Terima kasih ya adik-adik ibu tersayang, juga rekan-rekan dosen dan semua jajaran pimpinan di SMK Negeri 1 Gunung Sindur. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, untuk materi kedua ini bullying. Bullying udah pada tahu semua ini adik-adik ini ya. Iya, tahu. Bullying dalam pendidikan, ya. Bullying itu bully dari bahasa Inggris ya. Nambah lagi. Ya. Yang berarti menggertak, nakut-nakuti, mengganggu ya, semacam kayak preman lah gitu. Ya. Ini sudah marak nih di dunia pendidikan, baik sekolah negeri. Kemarin terakhir yang lagi ramai di sekolah yang mahal, ya. Mau saya disebutin namanya. Ya, kualitas nasional ada, sekolah biasa-biasa ada. Ya. Sekolah yang bayarannya juga mahal ada, semua ada. Karena perilaku itu bukan karena ekonomi juga, ya nanti kita bahas. Baik. Jadi school bullying artinya bully di sekolah itu apa sih? Jadi perilaku agresif itu ingin menguasai terhadap siswa yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau bisa juga geng itu dari seorang kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa yang lebih lemah. Nah ini dia nih, siswa yang mempunyai kekuasaan kepada siswa yang lebih lemah. Lemah apa sih? Lemah fisik bisa. Secara fisik mungkin dia kelihatannya lemah. Secara fisik bisa juga punya penyakit, bisa punya kekurangan lain-lain, bisa secara ekonomi, banyaklah. Agama itu luas. Ya, ya sehingga dia menjadi objek untuk dibully. Baik, lanjut. Ya sudah kan, tolong ya. Nah, kategori bully ini ada yang fisik langsung, memukul, menendang, mencakar itu fisik ya. Jadi mereka ini fisik nih. Nih fisiknya. Fisik, ya. Semacam fisik, bisa nendang, cakar, semuanya fisik. Dampaknya langsung merasa instan, fisik. Ya, ada yang verbal. Kalau verbal itu cacian, fisik ucapan, ya. Contohnya apa? Mengancam, merendahkan, ya, merendahkan, memberi panggilan nama, namanya umpama ya, namanya versi hitam. Kalau tambah manis ya bukan bully ya, si hitam manis, udah manis, hitam tapi manis kan. Tapi kalau cuma hitam doang, bully hitam secara jelek, halus. itu pelan. Nah, itu sebenarnya fisiknya nggak apa-apa, nggak ditonjok, nggak dicakar, tapi kata-katanya melukai hati. Betul. Ya, justru yang melukai hati itu lama sembuhnya, karena kadang-kadang dia ingat, di rumah ingat, pulang sekolah ingat, ya kan? Justru yang hati itu dampaknya berkepanjangan, ya. Jadi ada yang verbal, terus ada lagi yang non verbal, yang diam, tangan nggak mukul, nggak nyakar, nggak
sampai kelas yang pakai topi siapa namanya? Sulit. Tampak timbul. Adik-adik. Siapa di siswa kelas 1? Adik-adik. Siapa namanya? Adik. Andi. Gue sama. Oh, belajar dari adik kan A ya, Andi. Andi coba kalau ekspresi nggak ngomong nggak, saya pikir nggak mukul, tapi ekspresi aja jawabannya. Ke awal itu saya dapat Gimana? Pernah dibeli apa pernah dulu beli? masih sistem blok juga Oh, nggak gitu, pernah bang. masuknya jam 8 terus Nggak giliran apa-apa deh, ada pura-puranya. tapi kalau kelas 9 Nggak tuh boleh deh, kata kelas beli gua aja deh. dulu kelas 8 Oi. itu katanya Adik-adik. anak kelas Siapa yang sukarelawan? Ayo, buat contoh. Karena contoh itu kurang lebih bisa dampaknya 75% ketimbang teori. Ya, contoh itu bisa diingat dari sejak kapan? Panjang. Kalau cuma ngomong-ngomong, ingat juga tapi lebih ampuh yang contoh langsung. tapi dia Ada yang mau jadi kayak di sini relawan? tuh dorong-dorong orang Yang wanita, yang pria? Nih, kamu nih, kayak ini udah dari tadi tadi dulu aja. Boleh. Ngebully gue bukan cara fisik, bukan cara verbal, tapi secara ekspresi. Ayo coba contohin. Ibu nggak apa-apa dicontohin kita ngebully ibu kan tidak ada mulai dari itu. Itu kan nggak ada teorinya tuh. Ada teorinya kecil deh, kelihatan nggak? Baca nggak? baca Apa teorinya di situ? Kalau secara apa teorinya? melihat dengan sinis menjulurkan lidah kayak gimana Be, Meledek, sinis, dan lain sebagainya. Udah kebayang kan? Nah, udah secara sinis, kemudian merendahkan, kelihatan tuh orang kalau lagi itu kayak sinis, muka lagi jealous merendahkan, gitu. lagi melecehkan, secara ekspresi itu adalah bully. Iya. Nggak boleh begitu ya. Nggak boleh. Dosa. Apa dok? dosa. That wasn't very nice. Nggak boleh. Apalagi sini. Pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual. Macam deh. Ya, kalian ini kan sudah usia balik kan? Ya, Sudah, ya. Jadi dihindari adalah kategori-kategori bullying, Tapi baik salah. secara fisik, baik secara verbal, baik secara ekspresi, Iya. baik secara pelecehan seksual. Tidak boleh. Ingat-ingat, ya. Baik, lanjut. Nah, sekarang tahu penyebabnya apa nih? Ada internal, ada eksternal. Ya, ada di lingkungan keluarga. Kenapa lingkungan keluarga tidak harmonis dan sebagainya. Tapi bukan berarti tidak harmonis kita boleh sah menjadi pembuli. Iya nggak apa-apa lah tidak harmonis, kita sabar aja. Mungkin orang tua kita lagi pusing nyari uang, orang tua kita lagi ada masalah keluarga, jadi nggak harmonis. Kita mesti maklumin juga. Belajar bagaimana kita sebagai anak malah mensupport kondisi orang tua. Kan kita dipakai contoh jadi orang tua nantinya. Insya Allah kita kalau memahami kondisi orang tua, kita nanti insya Allah anak-anak kita pun akan memahami kondisi kita pada saat kita posisinya pada saat menjadi orang gua tua. Begitu. Jadi jangan menjadi pembenar. Wah, bahkan tidak harmonis terus cari perhatian punya luar. berapa anak? Karena di rumah nggak pernah diperhatiin orang tua, ada yang positif juga. Masih Oh, jauh. mungkin apa? Kita mesti positif thinking, mesti berprasangka baik. Mungkin apa? Orang tua lagi capek dari Lagi luar, zaman ada masalah di pekerjaan. 11 juga, ayo. Kita harus membantu Dua kali mereka mikir kebutuhan aja. mereka. Ya, jadi nggak usah cari-cari alasan. Kamu nggak di rumah nggak ada perhatian, nggak Baru usah. geledek tiga hari internet. Jadilah anak yang baik, anak yang memahami kondisi orang Tua. tua. Ingat, saya juga nanti suatu saat posisi saya orang tua. Menjadi orang tua memiliki anak juga. Semoga kita akan menjadi anak yang memahami kita juga, karena kita sudah Oriental. menanam kebaikan. Iya. Insya Allah kebaikan itu akan menjadi berbuah. Biasa kan. Gitu ya. Aduh. Lingkungan sekitar rumah. Nah, mungkin sekitar rumah kita lingkungannya kurang baik, sering bermusuhan, sering berkelahi, dan lain sebagainya. Ya udah itu jadi berikut. Tetap bergaul, tetapi kita mesti pilih-pilih kan teman. Bergaul boleh siapa saja, tetapi kita mesti pilih-pilih yang harus dekat dengan siapa. Tapi Iya. yang hanya sebagai teman biasa nggak masalah. Tapi yang dekat atau yang satunya kita mesti pilih. Terus apa lagi? Lingkungan sekolah. Guru dan Ini di siswa. antara 1000 tadi siswanya macam-macam nih
diem, ada yang agresif, ada yang sensitif, ada yang temperamental. Nah itu kita harus memahami. Kita juga dinilai orang nggak tahu, ini kita tipe orangnya apa di hidup kita. Di samping kita menilai orang, kita pun nanti dinilai dengan orang. Nah, ini diperlukannya apa? Kecerdasan emosional. Selain kalian memerlukan kecerdasan intelektual contohnya apa? Contohnya kalau kamu dapat bagi rapot nilainya 8, 9, oh IQ-nya tinggi. Tetapi kan nggak cukup di IQ tinggi, harus dibarengi dengan kecerdasan emosional. Karena orang-orang sukses rata-rata, kalian silakan baca autobiografi orang-orang sukses, itu rata-rata yang tinggi apa? Kecerdasan emosionalnya dan kecerdasan spiritualnya. IQ-nya tetap perlu, tetapi bukan satu-satunya. Kalian punya teman pintar banget, tapi teman ini temperamental, terus sensitif, buruk sangka, seneng nggak? Nggak seneng, walaupun dia pintar. Pintarnya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi kalau orangnya seneng-seneng aja, tapi dia berempati, bicaranya nggak nyakitin, mudah bekerja sama, mudah beradaptasi, itu ya kecerdasan emosionalnya baik. Nah, kecerdasan emosional itu bukan turunan, itu bisa diupayakan. Jadi kalau saya udah dari bentuknya begini, yang begitu kita mencoba, oh saya kurangannya apa nih? Saya orangnya kayaknya egois, jadi kurangin egois kita. Coba memahami kesulitan orang lain, memahami peran orang lain, itu adalah salah satu upaya supaya kecerdasan emosional kita meningkat. Itu salah satu juga apa? Sebagai preventif tidak menjadi pembuli atau dibully. Kita juga mesti memanggil diri kita ya. Terus apa? Tayangan televisi, ya, sinetron dan sebagainya. Udah lah, itu kan ada sutradaranya, udah dirancang peran-perannya. Nggak usah itu jadi apa? Jadi pedoman kita. Itu hanya hiburan, kalau nggak perlu kebut mamat nggak lihat juga nggak apa-apa kok. Nggak ada masalah di rapor kita kalau nggak ada TV tahun. Bener kan? Kalau kita perlu TV ya itu berita-berita yang perlu kita perlu. Kalau kita nggak perlu nggak lihat juga nggak apa-apa. Jadi bisa memilah nih, milah. Begitu kan di handphone. Handphone itu bisa bermata dua, yang satu bermanfaat, lainnya hati-hati tuh. Merusak apa? Merusak moral kan, berapa ada di situ, ya. Dan media cetak, ya, media sosial dan media cetak. Baik, dikit lagi. Ya ini salah satu definisinya tadi sudah disampaikan, ya baik secara sebentar yang tadi sebentar. Nah, ya itu. Ini ada bully itu adalah pelakunya, ya, yang dikategorikan sebagai pemimpin berinisiatif. Asisten bully itu siapa? Dia aktif, namanya asisten. Tetapi dia pun asisten dia hanya ngikutin bosnya. Iya, ada Sama geng. preman, ada kepala preman. Ya. Preman ada kepala preman, bully ada asisten bully, ya. Dan hukum pidana itu sama-sama nih mengerjakan. Nanti kalau kalian masuk ke fakultas hukum ini adalah sama-sama membantu pasalnya mirip-mirip nih, ya. Membantu melakukan kejahatan, perannya sebagai pembantu. Yang berikutnya enforcer adalah ketika kejadian bully tadi menyaksikan, ikut nyaksiin, ngetawain, ngetokin, provokatorin. Ya terus aja, gitu, tapi dia nggak gini. Tapi yang ngomong mulutnya, itu membakar semangat apa? Semangat melakukan kejahatan. Di kompor ya. Kemarin ada kasus Mario Dendi, kalian juga boleh ikut tuh, ikut menyaksikan dan nanti kalau ada sidang-sidang, walaupun kalian masih SMK, lihatlah, kok itu mengenai remaja. Mario Dendi kan masih tergolong remaja lah. Kan Mario Dendi itu kan ada yang kulinya siapa, asisten kulinya siapa, infonya siapa, jadi kalian nanti bisa memperhatikan ini sebagai apa nih? Oh, ini sebagai yang utama nih, orang utama, ini sebagai asisten, ini sebagai infonya, kalian yang menyaksikan dan memberikan provokasi. Lagi, terus apa? Defender, ada orang yang membela korban. Nah ini ada orang datang membela. Ya biasanya membela itu diajar juga. Harusnya membela itu sih banyak, cuma satu dua biasanya suka Kena juga. dibully juga. Terus yang berikutnya adalah Outsider. orang yang tahu namun tidak melakukan apapun. Diam aja. Ada orang lewat, ada orang lagi dibully di pada waktu
mencegah. Iya. Ya, mencegah. Tugas kita mencegah supaya jangan dilanjutkan tindak kejahatan itu. Baik. Nah, dampaknya ini. Biasanya orang kena bully itu apa? Dia hubungan personalnya jadi gagah. Iya. Biasa diancam, biasa dibully, jadi dia gagah. Takut datang ke sekolah, malas konsentrasi, malas datang ke sekolah. Mentalnya Lihat ya. sekolah tuh rasanya udah kayak lihat hantu. Dan dosennya sekolah aja udah aduh ngebayangin. Ntar di sana jadi apa? Jadi ngeliat sekolah sebenarnya udah jadi trauma, ya. Secara dampak psikologisnya, jadi dia Cemas. akhirnya gampang marah dan bahayanya ada lingkaran setan. Dia Bunuh seorang diri. dibully, nanti ada kesempatan, dia punya kesempatan mengelaskan peran jadi dibully, jadi pembuli. Iya. Korban nanti sisanya kalau ada kesempatan dia tiba-tiba ada peran yang kuat dan sebagainya dia jadi pembuli. Itu namanya lingkaran setan. Pernah dibully, nanti menjadi Pembuli. Itu mesti diputus. Ya, orang dendam, itu saya pernah dibully. Ntar nih, kalau saya udah kuat nih, dia jadi pembuli. Baik, Yang masuk makanya DKS. harus diputus. Semua. Ya. Kayak Dan Nah, dampak DKS psikologisnya dan pasti tentunya adalah dendam kecemasan gitu. kelebihan. Ntar gua Dan yang sebelum paling dia ekstrim adalah kadang-kadang dia bunuh diri karena udah dia selesai nggak kan? punya jalan keluar. Ntar pas anak Makanya lu dari baru seperti yang disampaikan dia kepada wakil daripada kepala sekolah, kemarin kan dikasih teh hasil tuh ya. bimbingan konseling. Ada bimbingan konseling di sini? Katanya dia bilang udah Ada. sedang. Kalian jangan Kalau gue bilang segan-segan ntar gue kasih teh cuka. ngobrol dengan guru bimbing BK, bimbing konseling, ya. Atau lebih ampuh lagi yang muslim, baik yang non muslim tentunya kan ada ada arahan agama ya. Kalau yang muslim, kalian coba bangun malam, kalau udah bulan puasa nggak sahur, bangun malam jam 3 ngadu sama Allah, ya Allah hidupnya hamba dari teman hamba gini hamba hidup sholat dengan tenang, itu ngobrol aja sama Allah, sholat 2 rakaat, nangis minta sama Allah, minta perlindungan, itu paling bagus. Jadi kita nggak mendem sendiri, ya. Bicara dengan BK, bicara dengan kepala sekolah, bicara dengan guru-guru yang lain. Jangan dipendam sendiri, ya. Karena kalau nanti depresi, ingat rasa menjadi bunuh diri. Ada kasus sudah banyak sebelumnya beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, anak SD kalau nggak salah di daerah bunuh diri. Nah, di sini banyak. Gara-gara riwayatnya dibully. Benar ini kejadian. Jadi emang ini bisa terjadi bila mana sampai tahap depresi yang tidak tertangani dengan baik. Tadi ya, kita dekat sama Allah, curhat dengan Allah, insya Allah nanti Allah juga. Kita dengan apa? Allah mengasihani manusia. Jadi pembuli itu jadi lebih lembut, lebih baik dan sadar. Jadi orang baik itu yang bisa digerakkan Allah. Bicara sama orang baik juga boleh. Ngomong orang tua. Bagaimana nih solusinya? Jadi jangan dipendam sendiri. Tolong ya. Ya, ini tanda-tandanya sudah sama tadi ya, hidup bergaul, singkatannya dan sebagainya. Ya. Nah, cara mengatasinya tadi ya, pemahaman agama dan komunikasi pengembangan. Nah, ini pemahaman agama Dan komunikasi pengembangan kecerdasan emosional. Ya. Dan juga dari kegiatan sekolah. Nah, ini yang terakhir adalah seperti ini. Jadi kita kecerdasan spiritual kita kembangin, ya. Coba sholatnya teratur, kan kalian sudah akil balik, berarti sudah dicatat harus melaksanakan kewajiban. Ya, kewajiban terhadap Allah diperbaiki, berbakti pada orang tua, itu juga harus kalian laksanakan. Memperbaiki apa? Diri sendiri dulu dengan baik, kecerdasan emosional kita juga kita perbaiki. Insya Allah nanti Allah kasih jalan keluar. Di samping juga kita berupaya secara panitia ke sekolah, itu ke bimbingan konseling. Baik, nanti kalau ada yang ditanyakan, dicatat dari sekarang mau tanya apa, ya. Nanti sesi setelah gua lagi materi kalian boleh tanya jawab. Oke, baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?
Klepto. Klepto. Tahu klepto? Klepto itu apa ya? Waktu gue lupa lagi. Biasanya namanya klepto. Kutu buku nggak sih? Bukan. Kayak curi gitu. Bukan. Apa sih klepto? Nggak tahu juga. Itu adalah pencuri ya. sebagai tim dari PKM dari Fakultas Hukum UNPAD dan mahasiswa yang mengikuti acara ini dan seluruh siswa yang kami cintai dan kami banggakan. Penyakit. Kita lanjutkan materi ketiga. Mudah-mudahan masih seger ya, masih mau mendengar ya. Itu nama kleptomania. Sekarang kita masuk ke materi perlindungan hukum terhadap pelaku kleptomania. Nah ini belum menjurus ke materi hukum Iya, ya, walaupun pencurian. adik-adik semuanya apa namanya, kalau tadi disampaikan Bapak Ibu itu kan masih ya bisa terjadi ya, bisa terjadi. Tapi ini sudah kita menjurus sedikit ya ke materi hukum. Kalau tidak salah ya Bapak Ibu, adik-adik SMK ini juga boleh masuk fakultas hukum ya, walaupun mungkin tidak sampai berapa persen lah mungkin ya, mungkin ada sedikit, tapi fakultas hukum UNPAD masih welcome lah adik-adik ya masuk ke fakultas hukum. Nah, kita sekarang menjurus sedikit ke materi platform media. Tadi di foto tadi sudah itu sekilas itu bisa kelihatan ya itu apa itu? Ya ada apa itu? Butil ya kalau bahasa Indonesianya ya, butil ya. Nah, bisa ya, bisa begitu ya. Nipet Gambarnya buku. gambar sedikit apa itu kleptomania ya? Tanggung jawab Sekarang tidak kita terhadap mau kleptomania. bukan memperkenalkan kejahatan ya, bukan. Jadi sepertinya kita ini adik-adik nggak tahu kejahatan, tiba-tiba kok kami diperkenalkan kepada satu buah kejahatan gitu ya, bukan ya. Tapi ini kita supaya kita tercegah ya dalam melakukan hal-hal yang jahat atau pelanggaran Ini ya. time. Nah, kita sekarang masuk ke Biasa ya karena gue beli penyimpanan Google jadi 100 GB rekomendasi ini kan terkait dengan tindak pidana seperti pencurian gitu ya, pencurian kecil-kecilan gitu ya. Iya, kan dari Play Store pernah gratis. Nah kita masuk dulu ke Nggak tahu. pencurian. 3 bulan Pencurian itu berapa GB? merupakan tindakan kriminal yang banyak dijumpai ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita lihat di televisi, di media ya, pencurian marak. Menjelang puasa, menjelang hari raya banyak kejahatan karena banyak orang Iya. membutuhkan Uang. ya. Jadi banyak sekali pencurian itu dijumpai dalam kita bermasyarakat ya. Nah, pencurian itu terjadi apa yang disebut pencurian? Kalau misalnya ini mau sekali deh bisa, ini namanya pencuri kan? Ya kan izin ya. Kan atas izin orangnya. Saya harus deh, boleh saya minum gitu kan? Belum saya pegang loh gitu ya. Saya harus sekali, boleh nggak saya minum? Oh iya, belum saya minum. Jangan dulu. Itu bukan pencurian ya. Walaupun itu hak dari adik ya, ini ya haknya ya. Jadi dia bila mana yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagai itu kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki secara melawan. Ya. Nah ini jelaskan pasal itu ada di pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ya. KUHP. Nah inilah sebagai sekaligus menjadi indikator Kapan kapan dan bagaimana di mana. seseorang itu bisa dikatakan melakukan Pencurian. Jadi dia unsur-unsurnya ya, bahwa secara hukum itu ada unsur-unsurnya, dia mengambil barang sesuatu orang lain ya, seluruhnya ataupun sebagian. Sebagian itu kepunyaan yang bersangkutan dengan maksud si pencuri itu untuk dimiliki secara hukum. Itu secara apa namanya pasal ibunya dalam kitab pidana. Dengan kata lain, bagaimana kalau unsur-unsur tidak terbukti? Apakah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai seorang pencuri atau tidak? Ya, apakah dapat dipidana atau tidak? Ya, karena itu ada beberapa pengecualian dalam status tidak pidana. Ya, ada beberapa pengecualian. Kalau seseorang sepertinya melakukan tidak pidana, tapi kenapa dia tidak dihukum ya? Kenapa dia tidak dihukum? Nah, ada pengecualian. Benar terjadi pencurian, benar terjadi dia ingin memiliki barang, tapi dia tidak dipidana. Ya, nanti kita lihat. Ya, Yang membuat hukum kata lain juga ada korupsi. pengecualian itu dia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Ya, jadi secara teori ya pertanggungjawaban itu dibagi menjadi ada seorang yang kurang mampu Kalau yang korupsi di bertanggung jawab. diplomati juga Ya, pakai ada yang mampu. Jadi ada yang mampu bertanggung jawab, ada yang tidak
insurance umum, nah kita masuk ke apa itu kleptomania. Ya, jadi ini ada penyakit ternyata, penyakit kejiwaan ternyata itu ya. Jadi misalnya seseorang itu ya hobi lah ya, atau ingin memiliki sesuatu itu ya, bukan karena dia tidak punya uang, bukan karena dia kelaparan, bukan karena dia miskin, kemudian dia pengen makan dia ambil gitu ya, itu berbeda. Tapi penyakit ini sebagai suatu kepuasan saja, kepuasan atau kesenangan pribadi. Kalau sudah berhasil mengutil, mengambil terus dibawa pulang gitu ya, padahal itu belum tentu juga bisa dijual, belum tentu juga bisa dimakan. Ya, hanya kalau sudah mengambil rasanya ada kepuasan, ya ada kepuasan. Dan benda-benda yang diambil itu pun bukan merupakan barang-barang yang berharga, ya. Misalnya ya hanya sepatu bekas, gitu ya, hanya berupa. Kalau orang ke pasar itu kalau sudah ada tomat setumpuk itu ya buah-buah, kalau dia udah ambil satu dia udah senang gitu, udah senang rasanya dia bisa mengambil itu ya, itu permen dan sebagainya. Ya lanjut. Ada 3 Nah, faktor untuk tinggal faktor aku atau faktor tingkah laku kleptomania yang membahayakan ya. Jadi penderita ini selalu gagal menolak dorongan. Jadi dorongan dalam dirinya itu dia selalu gagal untuk menolak. Dia tidak mampu menolak keinginan dia itu. Ya, untuk apakah itu merugikan orang lain, dia nggak sampai ke sana, nggak sampai ke sana dia. Jadi ini faktor-faktor ini tentunya harus berdasarkan pemeriksaan ahli ya, pemeriksaan ahli. Hakim biasa juga tidak mampu melihat bagaimana kejiwaan seseorang itu, apakah dia mengidap kleptomania atau tidak. Hakim juga tidak mampu. Jadi hakim dalam misalnya persidangan yang menyidangkan seorang kleptomania itu, dia juga harus menghadirkan ahli jiwa. Kemudian apakah ini nanti bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Ya. Kemudian setelah dia gagal menolak dorongan untuk tidak mencuri, walaupun tadi tidak berharga ya. Kemudian yang kedua, dia merasa cemas dan tegang saat tidak mencuri. Ya, dia ada rasa takut juga. Tetapi ternyata dia kalau sudah berhasil, ya ada logo supermarket misalnya, dia ini kok cantik, ini pulpen kok. Ada apa namanya menarik. Dia ambil berhasil masukkan tas dan sebagainya, dia sudah senang. Ya. Kalau dia belum dapat, dia sebenarnya ada rasa cemas juga. Kemudian dia muncul juga rasa bersalah, tapi dia tetap tidak bisa menahan keinginannya. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan ya, barangnya kurang berharga, kemudian dia hanya akan menyimpan dan bukan untuk dijadikan untuk memasukkan uang dan sebagainya ya. Kemudian dia sebenarnya tidak berniat jahat, tidak berniat jahat, dia tidak tahu apakah orang yang dirugikan atau tidak. Dia tidak Nah ini sekarang bagaimana proses hukumnya terhadap seorang pelaku kleptomania ya? Tindakan yang sudah adalah minyak nggak kuat udah. Nah ini kan harus ada ahli juga. Kalau misalnya sedikit ya proses pidana ya adik-adik ya. Kalau seseorang itu diduga melakukan tindak pidana itu dia harus disidik dulu oleh kepolisian ya, kepolisian. Kan bisa dihadirkan saksi ya, dihadirkan ada barang buktinya ya, kemudian diminta keterangan si tersangka, kemudian bila diperlukan dalam hal ini akan dihadirkan seorang ahli jiwa ya, akan dihadirkan seorang ahli jiwa gitu ya. Nah kemudian nanti itu seorang yang mengidap penyakit kleptomania akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Kenapa hal ini kami sampaikan? Nah ini bukan memperkenalkan kejahatan kepada adik-adik, karena kalau kita memperkenalkan kejahatan, oh ternyata kalau kleptomania ini tidak dihukum loh gitu. Tapi apa? Kita dimasukkan ke RKSJ ya, ya diparah kan? Kalau kita sebagai pelaku itu di penjara atau masuk rumah sakit jiwa, dua-duanya tidak kita inginkan ya. Nah kemudian tadi penyidikan kepolisian ya memproses, ya kalau ada yang mengajukan tentunya. Nah biasanya orang yang misalnya merasa jadi korban itu, dia merasa sebenarnya dia tidak terlalu dirugikan secara materi, tetapi dia merasa kok tidak dihargai gitu ya. Kok ada barang saya yang mendatangi saya, kok diambil begitu saja tanpa permisi. Nah itu jadi merasa seorang itu merasa terhina mungkin ya. Walaupun barang saya tidak terlalu berharga, tapi kenapa diambil ya? Oh saya lapor aja ke polisi misalnya ini ya. Nah terjadilah laporan ke polisi.
menjual, dia bisa beri kepada saudara-saudara dan sebagainya. Nah itu berarti dia ada unsur untuk mengambil keuntungan. Nah di situ si penyidik ini atau aparat penegak hukum ini akan melihat niatnya itu apa, gitu ya, niatnya apa, apakah hanya untuk rasa senang saja. Dia akan panggil ahli jiwa untuk melihat, oh ini si anak ini nanti tidak perlu proses lanjut, gitu ya. Kalaupun nanti proses lanjut sampai ke pengadilan, hakim akan melihat, oh ini tidak perlu dihukum dan sebagainya ya. Kita sampai di persidangan, maka ternyata dia terbukti mempunyai kelainan jiwa. Oleh karena itu, nah, ada perlindungan hukum terhadap para pelaku kleptomania. Di mana diaturnya? Ada pasal 44 namanya ya, 44 ayat 1 KUHP. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana. Nah, jadi orang sakit jiwa itu ada dua macam, ya. Yang pertama itu jiwanya cacat dalam tubuhnya, dalam pertumbuhan. Jadi contohnya yang mohon maaf ini ada anak-anak yang istilahnya idiot, ya. Sejak lahir memang dalam pertumbuhannya dia tidak normal. bukan ya. Tetapi ada yang kedua disebabkan oleh penyakit. Nah, ini termasuk kleptomania. Ya, termasuk orang-orang yang mohon maaf yang di jalanan ada yang kita lihat kurang apa ya, namanya kurang Waras. koordinasi dengan kita ya. Nah itu terganggu karena penyakit. Ya, mungkin karena stres ya dan macam-macam, itu yang kedua itu terganggu karena penyakit. Nah ini yang kedua jenis ini kalau terbukti bahwa mereka itu mengalami sakit jiwa baik karena cacat dalam pertumbuhan ataupun terganggu karena penyakit, itu tidak dipidana. Ya, itulah perlindungan hukum. Nah salah satunya tadi adalah para pelaku kleptomania. Ya, dalam mekanisme perundang-undangan bahwa memang benar apabila seseorang itu mengidap penyakit kleptomania dia tidak dapat penjara, itu berdasarkan keterangan ahli jiwa. Ya, lanjut. Itu materi yang mungkin bisa menarik sedikit perhatian daripada adik-adik. Nanti kalau ada pertanyaan, pengalaman dan lain-lain boleh disampaikan nanti pada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira berapa lama? 40 menit. 40 menit. Betul. Ya, udah. Terima kasih Selesainya. Selesai kabar. Selesai maksudnya. Adik-adik masih siap? Loh, Mendengar materi? siap. Kelihatannya ini sudah pada ngantuk ya. Baik, untuk materi pada sesi ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Tadi sudah dijelaskan oleh pemateri yang kedua yaitu oleh Bu Widi bahwa di satuan pendidikan itu tentu menjadi salah satu tempat di mana banyak terjadi kekerasan. Selanjutnya kita harus memahami ya apa sih yang dimaksud dengan kekerasan. Nah ini ya, di dalam ketentuan pasal 1 angka 15 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan yang dimaksud dengan kekerasan yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Ini definisi kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jadi kekerasan itu ada yang berbentuk kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis, ya, kemudian seksual, termasuk penelantaran, eksploitasi anak dan kekerasan lainnya. Jadi semuanya masuk dalam kategori kekerasan. Mudah-mudahan ya anak-anak sekalian tidak pernah mengalami ini ya, atau tidak melakukan kekerasan. Nah tadi juga sudah dijelaskan salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di sekolah adalah terkait dengan bullying ya. Lanjut. Nah ini bentuk-bentuk bullying kan juga sudah disampaikan secara garis besar oleh Bu Widi ya. Ada bentuk bullying yang sifatnya fisik
Apa itu yang bentuk bullying yang sifatnya fisik? Tentunya dia melibatkan kontak fisik ya, antara pelaku dengan korban. Misalnya nih ya, menendang. Menendang itu suatu bentuk bullying secara fisik. Apalagi pemukul ya. Yang ada di luar ini sering tidak memukul teman yang lainnya. Pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Bentuk kekerasan atau tidak? Jadi harus hati-hati ya. Apalagi kemudian meninju, menampar, ya, mendorong dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk bullying yang bersifat fisik. Yang kedua, bentuk bullying itu bersifat verbal. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Widi. Verbal itu tidak kasat mata, tapi bisa dirasakan. Ya. Misalnya menghina temannya gitu ya, suka kamu cakap gitu ya, seperti apa gitu ya. Kemudian itu adalah salah satu bentuk kekerasan yang sifatnya verbal. Tidak kasat mata, tapi dirasakan. Ya. Menghina, ya, mengejek, merendahkan. Pernah tidak di ruangan ini yang melakukan ini? Ayo, pernah tidak? Gak apa-apa ya. Karena memang selama ada interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lain, ya, pasti hal semacam ini akan terjadi. Ya. Kemudian bullying yang ketiga dikenal dengan bentuk yang ketiga adalah bullying secara sosial. Misalnya apa? Menyebarkan rumor yang belum pasti hingga mengajak menjauhi seseorang. Ya. Ada tidak di kelas ini atau di ruangan ini yang ketika ada seorang yang rasa tidak suka gitu ya, kemudian dijauhi, gitu ya, diomongin gitu. Kalau perempuan biasanya tidak melakukan ini. Biasanya laki-laki nih yang sering ngomongin orang lain ya. Apa terbalik ya? Ya, biasa terbalik. Selanjutnya ada cyberbullying yang bullying melalui cyber. Nah ini yang sekarang ini itu sering terjadi. Sekarang itu kan kita hampir setiap kita itu punya yang namanya ini. Ini apa namanya? Ini namanya apa? Ada yang bilang handphone, ada yang bilang smartphone, tapi ini adalah setan gepeng. Ini sekarang ini segala sesuatu ya, tinggal kita klik di sini. Kalau ada pulsanya ya, kalau ada paket datanya, ada. Kita mau mencari apapun ada di sini. Ya. Hanya saja kemudian banyak sekali ya media-media handphone, kemudian Instagram, Twitter dan sebagainya yang tadi menjelek-jelekan orang lain, menghina, membuli dan sebagainya, sampai viral dan sebagainya. Jangan sampai terjadi demikian. Bahkan misalnya ada yang coba-coba untuk iseng-iseng ya, iseng-iseng buka baju gitu, mohon maaf ya, kemudian selfie gitu ya, kemudian tersebar baik itu di Facebook, Instagram atau di WA gitu. Itu harus hati-hati. Apa? Sekali kamu sekalian memposting hal-hal yang tidak baik, termasuk yang berkaitan dengan tubuh seperti ya, atau pornografi, seumur hidup tidak akan. Jadi harus hati-hati ya. Terutama perempuan sama ya. Jangan sekali-sekali memposting yang ada dalam dirinya itu ya, untuk disebarluaskan melalui internet. Karena ada yang bilang begini ya, Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Tapi internet tidak. Sekali-kali kamu memposting sesuatu yang apakah itu kekerasan, apakah itu kekerasan seksual, apakah itu pornografi dan sebagainya, itu tidak bakalan hilang ya. Sampai kamu sudah meninggal pun tidak akan hilang. Dia akan tetap ada. Dosanya bukan main ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Slamet, ya kita harus hati-hati. Oke, ini kali ini bentuk kekerasan seksual ya, macam-macam ya. Termasuk misalnya
pelecehan seksual, ya, fisik non fisik. seksual. Kemudian pemaksaan pelaturan, pencabulan, dan sebagainya. Ini salah satu bentuk kekerasan yang sifatnya seksual. Lanjut. Nah, kenapa kemudian siswa-siswa ataupun anak-anak sekolah itu kok mau gitu ya untuk melakukan kekerasan, bullying, baik fisik maupun non fisik, verbal dan sebagainya? Ini sebenarnya ada beberapa faktor ya. Pertama adalah tentunya faktor pergaulan di lingkungan anak di sekolah maupun di luar sekolah. Ketika bergaul dengan anak-anak yang sering tawuran gitu ya, merokok, nongkrong, tiap malam tanpa arah dan tujuan gitu ya. Ya mau tidak mau pasti nanti kamu sekalian akan ikut ya. Sehingga harus cermat ketika memilih pergaulan. Bergaul boleh sama siapa saja, tetapi jangan sampai terpengaruh ataupun terbawa arus. Kita harus punya benteng tersendiri, gitu ya. Atau mungkin karakteristik itu disebabkan karena kurangnya kasih sayang. Misalnya kasih sayang dari orang tua, ada broken home di rumahnya, gitu ya. Kemudian merasa tidak diorangkan, misalnya seperti itu ya. Ada tidak di sini? Mudah-mudahan tidak ada ya. Ya ini berpotensi untuk bisa melakukan kekerasan. Atau misalnya hidup di lingkungan yang perlu perilaku kekerasan. Ini faktor-faktor saja ya. Sehingga dia melakukan itu dalam rangka apa? Karena marah, sakit hati, dendam, akhirnya dia kekerasan dilakukan terhadap orang lain. Karena frustasi atau karena bosan iseng-iseng saja juga bisa terjadi ya. Faktor-faktor itu bisa terjadi membuli atau melakukan kekerasan. Bahkan hanya untuk hiburan ada itu orang melakukan kekerasan untuk hiburan, gitu ya. Mereka senang kalau di kelas itu ada orang yang menangis itu karena dibully gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi harus hati-hati. Lanjut mas. Ya. Psikologis. Nah ini dampak yang bisa terjadi ketika terjadi kekerasan ya tadi, apakah fisik, psikis, sosial dan sebagainya. Ada dampak psikologis yang bisa dialami oleh anak tersebut. Pertama adalah dia akan merasa depresi, stres, ya. Karena dia sering dibully, dia akan merasa stres, depresi, dan akhirnya tadi bisa berakibat seperti yang disampaikan materi oleh Ibu Sampan tadi, ya. Kemudian dia akhirnya ada dia depresi, stres, menjauhkan diri dan sebagainya. Akhirnya dia terkontrol ya, gitu ya. Secara mentalnya, gitu ya. Kemudian dia akan merasa dipermalukan atau merasa bersalah. Ini dampak psikologisnya seperti itu, ya. Bahkan mungkin bisa juga menjadi agresif, ya, murung, kurang menghargai hidup, cemas, dan merasa selalu tidak aman dan sebagainya. Ini bisa terjadi dampak daripada ketika kamu sekalian itu membuli teman-teman kalian. Makanya harus hati-hati jangan sampai kita membuli atau melakukan kekerasan. Belum nanti dari dampak kesehatan, bisa mengakibatkan sakit, tegangan otot, kepala, jantung, tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, mudah sakit, gitu ya. Kita jadi mudah sakit, gitu. Karena selalu stres, karena sering dikerjai oleh teman-teman. Makanya jangan sampai ya, teman-teman, kamu sekalian yang dari sini, kemudian lakukan pembulian, gitu ya. Kemudian secara akademis, apa yang disebab dampaknya secara akademis, anak tersebut menjadi penurunan semangat belajar maupun penurunan prestasi akademis. Sosial, merasa terkucilkan, sulit berinteraksi dan sebagainya. Ini dampak-dampak yang bisa timbul akibat kekerasan maupun bullying. Sosial, terkucilkan. Lalu konsekuensi hukum apa yang bisa dijerat kepada pelaku kekerasan? Jadi harus hati-hati, ya. Kekerasan apapun bentuknya, bullying, seksual dan sebagainya, ada konsekuensi hukum. Artinya bisa dikenakan tindak pidana. Harus hati-hati kamu sekalian ya, jangan sampai melakukan itu. Ada nih untuk
ancaman bagi pelaku bullying pasal 76, Junto pasal 80 ya. Kemudian ada juga ini ada di perlindungan level pendidikan ya. Ada pasal 27 tuh ya, Junto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nih. Ancamannya bisa sampai 6 tahun atau denda 1 miliar. Kok enggak? Makanya jangan sampai melakukan bullying. Jadi di sini ya di pasal 76 ini nih ancaman pidananya paling lama 3 sampai 6 tahun atau uang 72 juta. Ketika lupa berat ancamannya 5 tahun. Denda uang 100 juta. Kalau meninggal 15 tahun. Seperti kasus yang kemarin ya yang terjadi di pesantren gitu ya. Merasa dia senior itu kemudian ketika ada juniornya yang melakukan tindakan yang menurut seniornya tidak pas, dibully, dipukul, ya, didorong, ditampar dan sebagainya sampai meninggal, itu bisa dikenakan pidana 15 tahun. Harus hati-hati ya. Kita kan sekolah ini dalam rangka untuk mencari ilmu pengetahuan, pemahaman, dididik untuk yang bersifat baik. Sehingga hal semacam ini harus kita hindarkan. Lanjut. Ini kasus kekerasan banyak sekali nih ya. Ada di MTS Nurul Islam Musik. Ini sebagian di Jawa ya. Santri meninggal terbakar karena tindakan kebablasan pembina santri. Santri kekerasan seksual banyak sekali lah ya yang kita tahu yang terjadi di satuan pendidikan. Lanjut. Ini ya, ini yang contoh-contoh di Blitar ya. Ini contoh saja ya. Lanjut lagi. Ini kali ini contoh-contoh kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan yang melibatkan siswi ya. Kasus di Jombang korbannya mencapai 12 siswi itu kekerasan seksual oknum guru. Jadi sebenarnya kekerasan seksual bisa juga dilakukan oleh guru terhadap muridnya, makanya guru harus hati-hati ya. Mentang-mentang guru gitu ya, itu bisa saja melakukan kekerasan, tidak boleh karena ada ancaman pidananya ya. Dan ternyata korban sudah banyak di Indonesia. Lanjut. Nah ini bagaimana upaya pencegahan dan kekerasan atau bullying pada satuan pendidikan. Jadi semua stakeholder terkait harus melakukan pencegahan, mulai dari pemerintah, kemudian keluarga, lingkungan terdekat, sampai kepada anak itu sendiri. Pemerintah sebenarnya sudah banyak mengeluarkan regulasi-regulasi untuk meminimalisir terjadinya kekerasan. Antara lain ada regulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ada Undang-Undang 11 2012 tentang pencegahan tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ada Undang-Undang tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-Undang PPKS, Undang-Undang P 473 Tahun 2022 dan sebagainya ya. Banyak sekali sudah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lanjut. Nah ini adalah pihak-pihak lingkaran yang wajib melakukan perlindungan terhadap anak. Orang tua itu adalah ada diri pertama untuk melindungi anaknya. Ya. Sekolah, ya. Kemudian ada masyarakat, pemerintah, kabupaten, provinsi maupun kota. Lanjut. Nah, salah satu yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk bagaimana mencegah kekerasan atau bullying dibentuk sekolah ramah anak. Sekarang ini sudah ada program sekolah ramah anak, baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun Kementerian Agama, ya sudah menganjurkan kepada tiap sekolah untuk menerapkan sekolah yang ramah anak. Sehingga kemudian di sekolah itu bisa dibentuk tim, nanti yang berikut ya. Tim itu bisa dari pimpinan yayasan, kepala sekolah, tenaga pendidik, unsurnya ya, dari OSIS, wali orang tua peserta didik, alumni, lembaga-lembaga yang berhubungan dengan satuan pendidikan di sekolah. Ini bisa dibentuk di sekolah ya dalam rangka penguatan sistem tata kelola perlindungan anak dari kekerasan. Lanjut. Mas, ya. Ini ya, bagaimana program sekolah ramah anak itu ya? Pertama, harus ada penanaman
nilai-nilai dan karakter positif, sikap saling tolong-menolong, sikap saling cinta mencintai, sikap saling menghormati dan menghargai itu harus ada di setiap satuan pendidikan atau di sekolah-sekolah itu ya. Kemudian pahamkan pesan didik dan stakeholder terkait dengan bagaimana perlindungan anak, hak-hak anak dan kewajiban anak. Ya, termasuk nanti di sini adalah pahamkan tentang pentingnya melaporkan kekerasan ketika terjadi bullying di sekolah tadi, ya. Misalnya kamu dibully sama lain, kamu jangan diam saja, lapor ke tim ini ya. Nanti akan ditindaklanjuti supaya nanti untuk efek jerak, jadi sering melakukan bullying ya. Termasuk ada melibatkan guru, orang tua dan sebagainya untuk membangun budaya anti kekerasan. Lanjut. Ini ya, ini harus ada mekanisme SOP, sosialisasi, harus ada desk pengaduan. Jadi di sekolah ini harus ada desk pengaduan sebenarnya, bentuk desk pengaduan khusus terkait kekerasan. Sehingga benar ketika ada siswa yang merasa dibully, kekerasan dan sebagainya, ada dia takut, dia langsung saja mengadu ke sini. Ya, jadi bisa dilakukan pencegahan, ya, pencegahan. Oke, termasuk ada pendampingan ketika terjadi kekerasan. Lanjut. Nah ini ya, ini kali ini pengasuhan berkualitas perspektif anak. Lanjut aja, lanjut ya. Lanjut nih, ini bagaimana sekarang penanganannya ya. Tadi kita melakukan pencegahan ya, dengan menerapkan sekolah ramah anak, ya. Sekolah harus ada pengaduan, harus ada tim dan sebagainya. Kemudian akan terminimalisir lah menjadi penanganan. Lalu bagaimana terjadi kekerasan? Lalu bagaimana ketika sudah terjadi? Maka perlu ada mekanisme penanganan di sini ya. Lanjut. Nah ini harus ada komunikasi. Ya. Ketika ada seseorang yang melakukan bullying ataupun korban, gitu ya, maka harus diajak bicara dari hati ke hati ya. Kenapa kamu melakukan bullying gitu ya? Apa sebabnya? Dilihat faktor penyebabnya. Diberikan arahan, diberikan konsekuensi hukumnya. Mudah-mudahan dengan dia diberikan itu akan sadar gitu ya, bahwa bullying itu sangat berbahaya. Ajak anak berpikir positif ya. Ajari anak untuk melawan ketika dibully. Jangan diam aja ya. Karena ini sudah masuk ke kekerasan seperti itu. Termasuk bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Nah, itu ya. Ini mungkin untuk guru nih ya. Selanjutnya, ini ya. Lalu bagaimana strategi penanganan orang tua atau lingkungan terdekat dengan anak? Jika anak menjadi korban kekerasan, maka pertama yang harus dikedepankan adalah sikap tenang dan tidak marah-marah. Kadang-kadang kan baik guru atau orang tua nih ya, ketika ada salah itu dimarah-marahin gitu ya. Tapi jangan sampai demikian. Itu bukannya malah menyelesaikan masalah, tapi akan menimbulkan masalah baru. Kemudian berikan dukungan moral dan ajak berpikir secara positif ya. Berikan dukungan moral bahwa kamu itu anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang patuh gitu. Beri dukungan kepada dia sehingga dia akan tersadar bahwa tindakan yang dia lakukan, yang sering melakukan bully dan sebagainya, termasuk tawuran gitu ya, misalnya sering terjadi tawuran gitu ya, maka mudah-mudahan dia akan sadar ya. Kemudian ketika ada kekerasan terjadi di sekolah, maka bantu laporkan kepada pihak sekolah ya. Teman-teman yang lain tolong bantu kepada teman sekolah supaya terminimalisir terjadi kekerasan di sekolah. Pihak sekolah lapor pihak sekolah. Lalu bantu Tapi anak mengatasi datanya, kondisi akibat kekerasan trauma banyak psikologi, luka misalkan maupun fisik korban melalui bully ini yang lapor ke melayani pihak kesehatan. sekolah itu nggak ditanggapin gitu, Itu ya. dihargain. Kemudian buat Jadi takut. program-program kegiatan yang membuat positif Ada ya. apa ya? Apakah Pergerakan. sering perlombaan seperti futsal, voli dan sebagainya ya, seperti itu. Oke, lalu bagaimana peran penanganan dan pemulihannya ya? Tentu ketika sudah ada yang depresi karena stres, karena terjadi bullying, maka harus ada langkah-langkah. Harus ada rehabilitasi medis, rehabilitasi mental, rehabilitasi sosial,
pemberdayaan sosial, restitusi, serta reintegrasi sosial. Lanjut. Ini ya, ini tadi sudah karakter terkumpul itu terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengatur emosi, kurangnya empati. Ini salah satu karakter pembuli. Ajarkan ketika itu terjadi, ajarkan hal yang baik. Apa? Jadi ajarkan kekerasan, beri ruang untuk bercerita anak itu ya. Tanamkan empati sejak dini. Beri rasa nyaman dan aman di rumah. Ajarkan saling tolong menolong dan menyayangi, gitu ya. Mudah-mudahan dengan ajaran hal yang baik ini, ya ini akan menjadi berubah sifat anak. Lanjut. Oke, lanjut aja ya. Oke, ini tadi sudah ya tips-tipsnya. Lanjut. Oke. Demikian ya. Mudah-mudahan walaupun materi ini singkat ya, tapi bisa dipahami. Intinya dari pembelajaran ini adalah yang pertama. Ya, yang pertama adalah hindari melakukan kekerasan ya di satuan pendidikan atau di sekolah-sekolah ini. Terutama di sini ya. Jauhkan kekerasan. Karena apa? Ketika melakukan kekerasan ada konsekuensi hukum. Ancamannya sangat berat ya. Kita di sini adalah generasi muda yang tentunya sangat rugi sekali kalau masa muda kita kemudian hilang karena apa namanya melakukan tidak pidana ya seperti itu ya. Demikian mudah-mudahan nanti berguna. Saya akhiri ini Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saan atas penyampaian materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah teman-teman, karena pembahasan materi kita sudah selesai dan sudah habis, kita masuk ke tahap sesi tanya jawab nih. Bagi kalian yang ingin bertanya, silakan ajukan tangannya dan berikan namanya. Untuk satu pemateri, 2 pertanyaan ya Bu. Untuk satu laki-laki dan 1 perempuan. Silakan ada yang ingin bertanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Meksinidia dari 1121. Mau nanya, kan tadi ada peran sebagai outsider ya, yang melihat korban dibully. Nah, bagaimana kalau misalnya dia itu melihat sesuatu pembuli yang melakukan hampir mau mendekati pembunuhan, sehingga dia menjauh karena dia juga takut dirinya akan dibunuh nantinya gitu. Nah, terus misal setelah itu dia diajak oleh pelaku gitu untuk tidak melapor gitu kepada pihak yang berwajib. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti itu, apa dia tetap kena pidana atau bagaimana, dan adakah undang-undang yang melindungi dia dari kejaran si pelaku gitu? Terima kasih. Ada lagi 1 pertanyaan untuk laki-laki. Karena tadi 1 perempuan sudah, dan sekarang 1 laki-laki. Ya, biar Nasir. Ayo berani. Biar gak dibuing. Ayo, yang laki-laki siapa? Monggo. Stand up. Tadi gue gimana nih? Ayo. Silakan. Ini Mas Jakung boleh. Tinggi banget aku serang nih. Super banget tinggi. Gue tanggapan saya. Ayo. Enggak Ada pertanyaan. mumpung diberi kasih kesempatan itu luar biasa. Oh, gitu dong. Jadi kan si Taufan nih kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Zainuddin Zidane dari kelas 10 BP3. Saya mau nanya. Jadi menurut data banyak sekolah ya, pihak sekolah bila banyak korban bully yang bila mengadu ke pihak sekolah itu tidak ditanggapi oleh sekolahnya. Nah, itu kebanyakannya seperti itu. Jadi itu bagaimana? Bagaimana langkahnya? Iya. Terima kasih. Ya, kasih. Ada lagi? Baik, untuk Bapak untuk menjawab pertanyaannya dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya sedikit aja nanti ditanggapi oleh Pak Saan. Tadi Aduh, lupa.
apalagi malah ditutup-tutupi gitu ya. Nah, itu tadi Nadilan apa? bilang aja. Oh, bagaimana peran outsider kalau dia itu terancam dan melihat bahwa sudah mau dibunuh lah gitu ya. Kalau dia hanya sendiri dan secara kalkulasi dia akan kalah, kita mesti kalkulasi diri juga kan antara lawan yang kita tuh gimana. Kalau kalkulasinya kita bakal kalah, kita mesti hubungi pihak berwajib aja secepatnya. Kantor polsek terdekat, pokoknya kita cari bantuan terdekat satu itu. Yang kedua biasanya nanti ada perlindungan saksi, ya kan? Nanti bila mana ada proses hukum selanjutnya ada perlindungan saksi, ya seperti yang udah waktu kasus Sambo itu kan ada perlindungan saksi ya. Ya, kasus Sambo itu kan dia mau menjadi saksi, ya biar kasusnya itu clear karena biasanya kalau ada kasus yang agak sulit dipecahkan itu ada saksi yang mau membantu memecahkan kasus biasanya ada perlindungan saksi namanya, contoh seperti itu. Nah ini terkait itu kita cari bantuan tentunya yang terdekat yang tercepat ya. Kalau kita kalkulasi kita nanti bakal tidak bisa menghadapi sendiri gitu ya. Nanti ditambah dengan pasangan. Silakan pasangan. Jadi langkah apa yang bisa dilakukan oleh saksi yang ketika melihat gitu ya ada terjadi kekerasan di sekolah misalnya ya, atau misalnya di ruangan sekolah atau di pojok misalnya di situ di belakang gitu ya. Tadi yang saya sampaikan bahwa kita harus berani gitu ya, harus berani melaporkan kepada pertama kalau kita bisa mencegah kita lakukan pencegahan gitu ya. Tapi kalau kita tidak bisa mencegah karena khawatir kita juga kemudian bisa berakibat fatal bagi kita sendiri, sebaiknya kita langsung lapor ke pihak sekolah. Di situ ada guru, ada ruang khusus. Makanya sih pentinglah di sekolah itu dibentuk tim tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, baik itu kekerasan seksual maupun kekerasan yang sifatnya bullying, sehingga nanti kalau bisa dibuat SOP ya. Di sekolah itu ada SOP-nya. Ketika terjadi bullying apa yang dilakukan oleh siswa, dia harus kemana, atau harus ada mekanismenya ya. Kemudian lalu pelindungannya juga seperti apa, itu harus dilakukan. Jadi seperti itu, tidak boleh dibiarkan. Lalu bagaimana kalau membiarkan, apakah bisa dikenakan pidana juga gitu ya. Jadi nanti tidak bisa saja itu awalnya menjadi saksi. Yang jelas itu ketika memang terjadi kasus, maka dia posisinya sebagai saksi. Ya. Saksi itu ya dilihat keterlibatannya seperti apa. Ya. Ketika memang kemudian karena dia khawatir dan sebagainya dia tidak membantu, ya nanti ketika memang menjadi saksi dia harus menjelaskan seperti itu. Tapi intinya ketika terjadi kekerasan atau bullying apapun bentuknya, apakah itu fisik, psikis, verbal maupun sosial, harus segera disampaikan kepada pihak sekolah. Gitu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, bagaimana ketika sekolah tidak menanggapi, gitu ya? Sekolah itu tidak menanggapi pengaduan yang dilakukan oleh para misal siswa, gitu ya, karena terjadi itu. Di sekolah itu tentunya kan ada strukturnya ya, istilahnya kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada bidang kurikulum, ada bidang kesiswaan dan sebagainya ya, seperti itu. Mudah-mudahan sekolah pasti akan menanggapi, gitu ya. Kalau misalnya tidak ditanggapi di guru, kita lapor langsung ke kepala sekolah. Seperti itu bisa mekanisme yang bisa dilakukan. Intinya adalah bagaimana kita meminimalisir atau mencegah terjadi kekerasan, ataupun ketika memang sudah terjadi kekerasan, peran kita masing-masing punya peran. Kita bisa melaporkan, kita bisa mencegah, bisa melaporkan, bisa kemudian pihak-pihak sekolah juga bisa menerapkan sistem sekolah ramah anak. Seperti itu ya. Jadi jangan takut. Jadi bagi yang melihat nih di sini, ketika terjadi bullying, jangan takut untuk melapor. Itu ya, jangan takut untuk melapor. Kemudian bagaimana konsekuensinya? Ya tentunya kan melapor itu bukan berarti dia harus
secara tantangan asbab bisa secara diam-diam dalam melaporkan bisa seperti itu. Kalau memang takut ya, takut ketahuan dari yang pembuli bisa saja seperti itu. Intinya tidak boleh didiamkan. Sementara seperti itu ya. Mungkin ada yang lain? Ya, mohon izin anak-anak sekalian, pertanyaannya cukup luar biasa ya. Bapak kebetulan dinasnya di sekolah juga, sehingga tentu kalian paham bahwa di dunia pendidikan, khususnya di instansi dari TK, SD, SMP, SMA, SMK itu di sekolah dibentuk yang namanya TPPK, Tim Pencegahan Penanggulangan Masalah Kekerasan. Sudah ada Bu ya? Nah itu ada itunya di belakang. Jadi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik penyalahgunaan bullying maupun yang penyalahan maladjustif ya, penyalahan sosial, itu segera dilaporkan ya. Tadi kalau tidak salah, bagaimana kalau sekolah hanya menampung saja. Nah ini juga persepsinya harus dirubah. Kadang-kadang emosional sesaat oleh siswa atau oleh orang tua yang memicu kemudian bahwa masalah itu harus segera selesai. Padahal tidak semudah itu, tidak segampang itu. Sekolah atau tim TPPK itu harus mencari ya. Kalau dalam Islam itu asbabul nuzulnya, sebab turunnya, asbabul wurudnya, sebab hukumnya, itu harus dicari dulu. Apakah si pelaku yang benar ataukah yang terlapor yang benar, gitu perlu diselidiki ya. Jadi sekolah itu bukan berarti melama-lamakan ataupun menunda-nunda, itu perlu dicari titik temunya. Kenapa? Kalau memang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka cukup sampai tingkat kekeluargaan. Tapi kalau ternyata tetap boleh ya, boleh diteruskan. Ketika saya ada sosialisasi dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten, Ibu, itu boleh langsung melapor ke kejaksaan. Tapi sekali lagi saya sarankan kepada anak-anak sekalian, Bapak dan Ibu guru kalian, siapapun dia, wali kelas maupun kesiswaan dan tim TPPK itu berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir efek yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Sehingga yakinlah bahwa itu tidak ditunda-tunda, tidak disembunyikan, seakan hanya ditampung saja, tapi dicari solusinya. Itu yang dilakukan di sekolah biasanya begitu, dipanggil orang tuanya dari berbagai sektor itu dipanggil. Bila perlu dari Babinsa atau Babin Kamtibmas itu didatangkan. Begitu enak ya? Mungkin tambahnya itu Bapak. Terima Bapak, kasih. maaf. Ya. Tapi yang terjadi di saya waktu SMP, malah guru ini, sebagian guru nih yang tahu melihat ini malah menutup-nutupi Pak. Terus walaupun ada bukti CCTV yang pihak korban nggak dikasih unjuk Pak, itu malah tutup-tutupi. Iya betul. Terus penanganan juga emang betul dilama-lamain Pak. Pengalaman. Iya. Ya, jadi itu tidak masalah, Sebab begini, ketika Bapak dan Ibu guru juga ada efek lain ya, Mas Dek. Itu kenapa? Sekarang dunia digital itu sangat luar biasa. Dunia medsos itu sangat luar biasa. Ketika persoalannya belum clean, ternyata sudah di-blow. Akhirnya timbulnya kemana-mana. Sehingga ketika sudah muncul ke dunia medsos itu, biasanya Bapak dan Ibu guru agak sungkan juga, jengah juga. Kenapa? Karena kan berurusan dengan semua yang terkait dengan masalah hukum. Bisa polisi, bisa kejaksaan, dan lain sebagainya. Maka tadi ada kaidah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang itu yang bermanfaat. Maka kita lihat dulu manfaatnya seperti apa, efeknya seperti apa. Mudah-mudahan yang dialami oleh Mas ini itu adalah bagian dari proses pendewasaan. Yang sekarang berani menyampaikan ya. Ya mudah-mudahan tempat di mana Mas ini pernah melakukan itu tidak terjadi lagi, cukup yang pernah dialami oleh Mas itu sendiri, itu ya. Dan mudah-mudahan sekolah yang pernah terjadi seperti itu, jangan lupa kita itu menginduk kepada atasan. Pasti ada teguran secara tertulis, Mas. Gitu ya. Bagi guru yang tidak mau memproses, ada teguran tertulis. Pertama diingatkan di SP 1, 2, dan 3. Kemudian kalau enggak ya tetap ada sanksi hukum. Ya. Ada kalau di orang
negeri ASN P3 itu ada PP nomor 90 tahun 2023 ya. Jadi ini apa aturan turunannya banyak sekali. Jadi tidak usah khawatir, dan yang paling penting adalah Mas ini memaafkan. Meminta maaf itu baik, tapi memaafkan jauh lebih baik. Mudah-mudahan pengalaman itu jadi orang yang baik. Begitu ya. Terima kasih. Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Baik, untuk sesi yang pertama kita sudah. Untuk penanya apakah sudah jelas? Oke, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu. Langsung saja kita masuk ke sesi kedua untuk pertanyaan yang sama lagi. Satu perempuan dan satu laki-laki, silakan ajukan tangannya dan berikan namanya. Seperempat 1 jam. Yap. Pertanyaan lagi. Untuk pemateri yang lain. Oh, pencuri. Kleptomania. Sebelumnya kleptomania gitu. Ayo silakan jika ada yang ingin bertanya, banyak banget loh ini pertanyaan yang bisa kita pertanyakan untuk pemateri kita. Yang ngomong sendal. Jangan lah. Salat juga. Boleh Ibu, silakan. Pernah kejadian mana gue minum sendal teman gue. Itu masih parung atau enggak masih parung yang di depan Ramayana. Iya, itu colongan yang gede itu. Ya, akhirnya gue balik nyeker tuh naik motor temen gue sedang menghadap nasi kotor ke Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sungguh temen menarik yang bagi saya udah khususnya. Perkenalkan, saya Ibu Eka, di SMA yang berdiri Sindur. Ini materi semuanya ada kaitannya dengan kerja saya. Terima kasih untuk pemateri yang dari pertama sampai keempat, itu sangat melekat bagi saya. Di antaranya tadi sebetulnya pertanyaan untuk masing-masing materi saya sudah langsungnya ada, tapi kalau memang dibatasi tidak jadi masalah. Saya di sini ingin bertanya, mohon maaf Bapak, bagaimana cara menumbuhkan motivasi khususnya untuk remaja di era sekarang ini, yang tadi Bapak sampaikan bahwasanya kemajuan bangsa ini terletak di pundak anak-anak kita sekarang. Nah, yang saya lihat banyak sekali karakter anak-anak di zaman sekarang itu berbeda dengan zaman kita dahulu. Ya, jadi yang kalau saya amati itu kadang ada beberapa anak yang selalu menyepelekan atau membawa simpel. Nanti juga bisa, nanti juga. Padahal ini semua berproses. Ya. Terus yang kedua, yang tadi masalah terkait kleptomania, ini sebetulnya pernah ada juga kasus kleptomania, Bu. Ada salah satu peserta didik kami memang yang saya amati ada gejala ke arah sana karena dia sering mengambil barang temannya tanpa dia sadari. Gitu. Walaupun sudah temannya tegur, dia seperti tidak punya dosa. Gitu. Oh ya udah ambil aja. Gitu. Padahal barang-barang temannya itu ada di dalam tasnya. Bagaimana cara supaya kasus terkait kleptomania ini tidak terlalu meluas? Dalam arti si anak ini penanganannya dari kami sebagai guru, khususnya guru BK, untuk menangani siswa yang memiliki karakter kleptomania seperti ini. Yang ketiganya terkait dengan karakteristik perilaku kekerasan atau bullying, Pak. Informasi saja, di sekolah kami kebanyakan karakteristik bullying itu terjadi karena faktor ekstern dari lingkungan rumahnya. Karena beberapa siswa ini udah mengarah ke dampak depresi ringan karena dia sering melihat kejadian-kejadian yang menurut dia itu memang dari semenjak kecil orang tuanya itu selalu ada kekerasan di rumahnya. Sampai berdampak ketika dia memukul anak, memukul teman, menghantam teman di lingkungan sekolah pun dia tidak sadar bahwa dia sedang memukul. Menonjol dia tuh nggak sadar. Sadar-sadar ketika dia itu diingatkan temannya. Tadi kan kamu nonjol itu loh. Tuh lihat sampai ibunya berdarah. Masa sih? Jadi sampai ke tahap itu. Saya sudah mencoba menangani dengan konseling keluarga, memanggil keluarganya dan mengajak ngobrol kenapa ini terjadi.
mengiyahkan. Si ibunya mengiyahkan karena memang ini terjadi di usia dia waktu SD, berlaku kekerasan di rumah itu, dan orang tuanya pun bingung bagaimana cara mengatasinya. Jadi ini PR besar kami untuk anak-anak yang mengalami korban bullying atau perilaku kekerasan yang berakibat di sekolah. Ada beberapa siswa juga mengarah ke seksual juga ada Bu, cuman sekarang ada kalau memang terlalu berat kami ajak berdiskusi orang tuanya karena memang ini butuh penanganan pakar terkait kekerasan seksual, karena ada beberapa siswa kami yang kasus ini berawal dari SMP, cuma terkuak di sini, bisa terkupas habis ketika masuk di SMK. Faktornya itu bisa dari media sosial Facebook yang awalnya dia berteman di Facebook dengan seseorang, diajak, mohon maaf ini agak mungkin tanda kutip berfoto senanah gitu, membuka orangnya, dan itu dia baru sadari ternyata itu membawa efek yang panjang sampai dia sekarang sampai SMK. Nah, banyak sekali siswa-siswa kami yang seperti itu. Mohon maaf tadi ada siswa kami yang mengatakan, saya kira itu kejadian di sekolahan ya, ngadu kok gak ditanggapi. Maaf ya Pak ya, saya kaget karena saya banyak siswa yang cerita ke saya, tapi saya belum pernah menangani siswa ini gitu. Tapi tadi ada klarifikasi bahwasanya itu kejadian di SMP, tidak jadi masalah. Insya Allah nanti kalau mau berlanjut konseling dengan ibu mungkin silakan cerita, jangan ragu-ragu. Saya terbuka bagi siswi SMK Gunung Sidul, bahkan saya melayani sekolah lain untuk sekedar konseling dengan saya Bu. Mau online pun saya layani, asal si anaknya dengan sadar mau cerita dengan saya. Nah di sini itu banyak anak-anak yang belum tahu apa arti dari konseling, mau itu konseling pribadi, sosial, karir dan sebagainya. Karena memang kurangnya guru BK di sekolah kami. Itu saja sih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Silakan pertanyaannya dijawab oleh Bapak Saan. Ya baik Ibu, tadi ada beberapa pertanyaan yang khususnya terkait dengan pencegahan kekerasan dan juga penanganan kekerasan pada satuan pendidikan ya. Bagaimana cara kita memotivasi ya anak-anak didik kita supaya kemudian mencegah ataupun terhindar dari baik itu sebagai pelaku maupun korban kekerasan, tindak pidana kekerasan ya. Tentu pertama adalah kita harus memahami dulu terkait dengan karakteristiknya ya. Kalau saya lihat pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana karakteristik dari kekerasan yang dilakukan oleh siswa tadi atau siswi tadi ya. Apakah kita harus paham mulai dari pergaulan dari anak tersebut? Tadi kan Ibu bilang juga bahwa sebagian besar sebenarnya kalau di sekolah itu ya bagus, baik gitu ya, patuh, taat. Tapi ketika sudah keluar tentu banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, dan banyak juga yang bergaul dengan anak-anak yang tidak baik. Banyak banyak hal yang kemudian dia bisa menjadi berubah gitu ya karakteristiknya. Mungkin karena dia sering bergaul dengan anak yang sering nongkrong gitu ya. Sekarang itu saya lihat fenomena seperti itu ya. Saya jangan sampai ya. Saya lihat fenomena saat ini anak itu keluar malam sampai pagi. Itu saya lihat fenomena saat ini. Sehingga kemudian karena dia keluar malam sampai pagi, tentunya kita tidak selaku orang tua tidak bisa mengontrol sampai sejauh itu. Kadang-kadang ketika dia di luar itu mungkin ada satu grup-grup geng tertentu gitu ya. Misalnya dia untuk melakukan tawuran itu ada tuh, dan dilakukan setiap malam, hampir setiap malam, waktu tertentu gitu ya.
Dan itu memang sulit terdeteksi. Di antaranya adalah terkait dengan bagaimana apalagi kemudian HP itu sulit juga terkontrol, baik bagi orang tua apalagi bagi guru gitu. Sehingga ini perlu kita pahami karakteristiknya ya. Kedua mungkin karena kurangnya kasih sayang tadi ya. Kalau misalnya karakteristiknya bergaul dengan anak, ya itu tentu bagaimana motivasi yang harus kita lakukan. Ya tentu kita akan melakukan upaya-upaya misalnya bagaimana mendekati anak tersebut secara dari hati ke hati gitu ya. Karena memang tidak mudah untuk merubah karakter seorang anak yang sudah seperti itu. Tentunya perlu berkelanjutan. Tidak mungkin sehari kita kasih tahu kemudian dia juga akan paham. Tapi kalau berkelanjutan, kasih sayang, tidak boleh kita berikan sanksi hukuman, tetapi yang sesuai, gitu ya, yang sesuai. Lagi-lagi jangan sampai sanksinya itu mengandung kekerasan juga. Boleh misalnya karena dia sudah bersalah, kita suruh mengerjakan tugas PR dan sebagainya. Tentu itu menjadi mengalihkan dia untuk kemudian melakukan kekerasan lagi. Itu salah satunya seperti itu, kita motivasi ya Bu ya. Kalau memang dia karakteristiknya hanya iseng gitu ya, atau misalnya untuk hiburan atau karena ikut-ikut teman, ini mungkin lebih mudah untuk bisa memberikan motivasinya ya. Motivasinya kita bisa memberikan motivasi bahwa hal-hal yang dilakukan itu kekerasan maupun bullying dan sebagainya itu bisa dikenakan tindak pidana. Dan ini konsekuensinya bukan hanya bagi kamu, bagi instansi sekolah dan juga bagi keluarga dan juga masyarakat. Itu bisa terkena mengakibatkan malu untuk seluruhnya. Mungkin motivasi ini bisa dilakukan ya sebagai motivator untuk agar berubah gitu ya. Sementara seperti itu ya terkait dengan masalah bagaimana menumbuhkan motivasi bagi peserta didik. Nah, itu mungkin Oke, terima kasih Pak Selamat dan teman-teman. Saya menambahkan sedikit, kayaknya kita semua mempunyai tugas yang sangat berat gitu ya. Apalagi kalau sekolah kan jamnya kelihatan ya Bu, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore biasanya. Anak-anak saya juga sama seperti itu. Tapi memang keberatan kita semua itu adik-adik harus tahu bahwa dengan banyaknya waktu dibuang oleh pemegang gadget tadi, sampai semua permasalahan itu ada dan tumbuh akhirnya yang menjadi besar dalam keluarga kita. Pencegahan yang pertama itu sebenarnya ada di rumah ya, salah satunya. Anda semua mau tidak mau, walaupun pensiun saya 70-an, saya sudah nenek-nenek, Pentiumnya 70-an kalau disamakan dengan laptop. Jadi kalau adik-adik ini Pentiumnya Pentium 2000-an. Jadi Pentiumnya yang terbaru dan sangat cepat gitu ya dalam segala hal untuk menerimanya. Jadi pada pinter-pinter sebenarnya kalau melihat daripada kelahiran tahunnya ini. Tapi sayang kalau misalkan apa yang disampaikan tadi oleh para pemateri, juga kalau tadi saya nunggu-nunggu ada BP kan di setiap sekolah gitu ya, yang sampai hari ini BP itu punya tugas yang sangat banyak dan memang harus mengerti semua satu persatu permasalahan dan membantu menyelesaikannya. Nah kalau itu terus berjalan terus gitu ya, kita dari 20 orang menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum saja, bukan hanya dengan karakter, kebiasaan, moral yang tadi diawali dengan bismillah, kembali lagi kepada diri kita sendiri. Apa yang akan kita dapatkan? Pemateri semuanya bagus-bagus, karena kalau udah menjadi pemateri itu biasanya menguasai, apalagi di sini ada bagiannya yang memang Pak Selamat ini tahu betul tentang apa yang terjadi dengan teman-teman di sekolah gitu ya. Jadi kalau saya berhadapannya dengan anak-anak saya, karena saya sudah Pentium 70, ketemu dengan anak-anak yang Pentiumnya 2000-an, agak berat larinya gitu. Nah, teman-teman, adik-adik harus menurut apa yang disampaikan oleh satu orang tua
rupiah, ya itu satu. Yang kedua tadi saya akan menambahkan sedikit tentang kleptomania, Ibu. Selama ini kleptomania itu kan penyakit yang memang tadi kan sudah masuk ke dalam serius ya. Harus ada penanganan khusus dari psikiater. Setelah misalkan psikiater sudah memberikan laporannya, itu bisa ditangani khusus oleh rumah sakit jiwa kalau sudah terus menerus. Dan ini yang selama ini terjadi di teman-teman yang membuka konseling gitu ya, teman-teman yang mendampingi itu langsungnya setelah psikiater pertemuan ke-8 sampai 10 kali pertemuan tidak ada perubahan, biasanya diserahkan kepada rumah sakit jiwa untuk dibina lagi di sana. Nah kan selama ini kita tidak pernah ingin saudara kita atau keluarga kita masuk ke rumah sakit jiwa, ya kan? Gitu. Nah banyak yang menutupi walaupun keluarganya harus mengganti rugi, misalkan tadi yang mutil-mutil tadi, sendal jepit orang atau dengan kesukaannya barang orang, padahal dia juga tidak membutuhkan. Karena kalau berbicara tentang hukum, apalagi masuk ke pidananya, itu sangat khusus, punya khususan tersendiri dan tidak bisa dipidanakan karena punya penyakit. Kecuali tadi sudah disampaikan oleh pemateri bahwa apabila dia mengambil sesuatunya dibagikan lagi kepada orang lain dijual gitu ya, mendapatkan efek dan lebih hasil untuk dirinya, itu baru masuk ke dalam ranah pidana. Tapi kalau misalnya tadi penyakit kutil tadi memutil gitu ya, perasaannya ngambil terus merasa dia tidak bersalah, itu kan ada sesuatu kelainan. Tetapi yang paling serius itu setelah ditangani oleh psikiater ya masuknya ke rumah sakit jiwa setelah 10 sampai 12 kali deh kalau tidak salah saya ya. Karena kalau untuk pidana tadi walaupun gitu ya pengecualian tadi katanya dikatakan di situ jelas pasalnya, dan perlindungannya juga sebenarnya bukan hanya dari kalau sekolah BP saja, itu dari semua stakeholder yang ada di dalam lingkungan itu sendiri, satu keluarga, kedua di sekolah, ketiga pemerintah juga harus memberikan perlindungan yang khusus untuk mereka yang melakukan itu. Makanya tadi setelah ada hasil dari psikiater baru masuk ke rumah sakit jiwa. Nah itu baru seluruhnya secara komprehensif penanganan. Begitu Ibu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan? Ibu? Udah komprehensif. Baik, sebagai penutupan sedikit ya, saya terlintas barusan secara spontanitas. Ya mungkin balik lagi kepada ini penyakit hati ya. Semuanya baru penyakit hati itu kepengen pamer, gaya hidup hedon. Nah jadi akhirnya tadi gaya hidup hedon atau pamer itu membuli orang yang miskin, membuli orang yang lemah. Itu kan sebenarnya penyakit hati itu sebenarnya. Ya, jadi tadi udah secara spiritual lah ya, adik-adikku sayang semuanya. Coba pelan-pelan dikikis gaya hidup hedon, karena kan dengan adanya gadget semua bisa lihat ya, di status pamerin pamerin sepatu baru, di status pamerin apa baru, jadi itu kan membuat iri. Kalau dia nggak mampu, akhirnya segala-galanya menumpuk. Kalau dia mentalnya nggak bagus, nah jadi dikikis aja gaya hidup hedonnya, dikikis. Kita mulai mengikis pamer, ujub dan sebagainya, itu biasanya nggak kepengen ngebully. Kalaupun dibully, kita nggak terlalu depresi banget. Kita harus percaya diri. Kalau kita nggak salah, semampu kita bisa lawan. Aku salah, lawanin atau kalian. Ya, jadi kalau kita ditonjok 1 kilo, itu nonjoknya bisa nggak 1 kilo juga hilang, bisa kan? Nah, itu dalam Islam boleh. Kita dijahatin boleh balas, tapi yang lebih baik memaafkan. Kalau belum bisa memaafkan, balas tapi nggak boleh lebih, walaupun namanya zolim. Nah, jadi balik lagi kecerdasan spiritual lah, ada ya. Nah, jadi bertahap. Jadi kita mulai dari hidup kita biasa, dari hidup sederhana, berbakti pada orang tua. Kalau orang tua tidak
pikiran kita secara baik tadi ya, pesan ibu. Coba penyakit hati didata, nah kita mulai kurangi sedikit-sedikit. Yang biasa pamer, nggak usah pamer, kayak hidup hedon, kayak hidup sederhana, mulai deh kita kikis dikit-dikit. Insya Allah begitu lulus kelas 1 SMA sekarang 2 tahun lagi begitu lulus SMA sudah penyakit hati udah mulai hilang. Begitu usia kuliah sudah lebih bijaksana. Karena memang ibu Palu ini usia segini nih SMA usia yang agak sulit karena lagi mencari jati diri nih. Kelas 1 sampai 3 SMA. Ibu juga punya anak udah ngalamin kayak gini, laki-laki anak ibu. Kelas 1 ke SMA emang rada sulit, jadi kita mesti berperang melawan diri sendiri bila mana ada hal yang negatif. Itu aja. Jadi jangan nyalain di luar diri kita. Kita berupaya verbal, meningkatkan kecerdasan spiritual, meningkatkan kecerdasan emosional. Insya Allah lah nanti kalau memang Allah mengizinkan, nanti kita bahas lebih detail mengenai kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, ada lagi kecerdasan finansial, kecerdasan sosial, di samping kecerdasan intelektual. Itu adalah kecerdasan komprehensif yang membawa kita kesuksesan. Kita mesti banyak baca autobiografi orang sukses itu apa sih? Apakah dia intelektual yang 4 sempurna, IPK-nya 4, apakah itu yang sukses? Nah itu mesti kita tahu juga, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengerti diri kita yang baik. Demikian kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk sesi ketiga, apakah masih bisa dibuka dulu pertanyaannya? Ada yang bertanya lagi nggak? Kalau masih bisa, boleh. Cukup 2 pertanyaan saja untuk sesi terakhir. Manfaatkan waktu kalian untuk bertanya kepada pemateri. Silakan jika ada yang ingin bertanya, ajukan tangan dan berikan namanya. Jangan takut untuk bertanya. Tapi kalau udah cukup ya cukup. Ada 2 lagi. Iya, yang paling belakang boleh. Ada, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nata Apriliani dari kelas 10 BP3. Izin bertanya, Pak, Bu, mengapa ketika kita menilai penampilan seseorang dan orang lain juga menilai penampilannya, malah kita yang terkena dampak dan berakhir menjadi korban dari orang yang kita nilai? Padahal penilaian kita bahkan tidak tajam seperti orang lain. Contohnya saya sendiri punya pengalaman saat SMP. Saya menilai seseorang dan orang itu menjadikan saya korban bullying. Dengan title dan cyberbullying. Dan cara mengatasi orang tersebut gimana ya, Bu? Sampai sekarang juga saya kadang masih dapat bullying dari dia. Terima kasih. Untuk satu lagi pertanyaan, apakah ada yang ingin bertanya? Ada? menilai Kita kan masih semangat ya pertanyaannya. Ya, yang cowoknya dari tadi mana ini cuma satu doang, mana cewek loh. Atau Pak tunjuk aja kasih buku Pak. Udah kalau nggak ada. Dari pasar. Iya. itu dia menanya nggak sih dari Baik, jadi di materi saya bahwa salah satu bentuk kekerasan adalah cyberbullying. Dan saat ini cyberbullying ini banyak terjadi. Mungkin bukan hanya dihadapi oleh mahasiswa yang bertanya, tetapi banyak juga siswa-siswi lain yang mendapat masalah yang sama. Ya. Awalnya cuma sekedar berteman, tapi kemudian ada cemoohan, ada kata-kata yang tidak baik, bahkan mungkin bisa terkait dengan masalah kekerasan yang berhubungan dengan seksual. Dan itu banyak terjadi di yang kita kenal dengan cyberbullying. Lalu bagaimana tips menghadapi cyberbullying tersebut? Ya,
tentunya yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus berani melawan. Itu yang pertama ya. Kalau dia mulai cyberbullying, ya kita paling tidak kita pahami bahwa apa yang kamu lakukan dapat dikenakan tindak pidana, gitu ya. Kedua, kita bisa memutuskan komunikasi atau blokir lah. Salah satu upaya yang efektif itu blokir, ya. Orang yang melakukan bullying tadi, karena buat apa berteman dengan orang yang selalu membuli, gitu ya. Dalam memilih teman, kita pun dalam berteman kita juga harus selektif ketika memilih teman. Jadi kalau memang dia terus membuli yang membuat kita menjadi stres, depresi dan sebagainya, yang lebih baik kita putuskan saja pertemanannya dengan cara memblokir, gitu ya. Kalau misalnya selanjutnya bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang, gitu ya. Kita memang bullyingnya sudah mengarah kepada tidak pidana ya. Bisa saja kita berani melaporkan, ya, bahwa tindakan yang dilakukan bahwa bisa saja dikenakan tindak pidana tadi ketentangan dengan undang-undang tentang ya, ITE ya, undang ITE. Atau misalnya bisa ada dengan keluhan, kan ada fitur report abuse ya di Facebook maupun Twitter, kita bisa mereport atau men-spamnya seperti itu, bisa dilakukan kalau untuk menghadapi cyberbullying. Lalu juga yang bisa dilakukan ketika itu sudah terjadi, ya kita jangan merespon juga. Jangan merespon juga menjadi salah satu bentuk upaya. Dia terus-terusan membuli, kita tidak usah respon. Silakan mau ngomong apapun silakan saja. Anggap aja kita tidak tahu. Itu juga jadi salah satu tip ya. Artinya kita jangan membalas aksi perilaku tadi, kita jangan diam saja gitu ya. Seperti itu. Kalau bisa bukti-bukti, kalau hukum itu kan salah satunya harus ada bukti ya. Ketika terjadi tindak pidana harus ada bukti, itu menjadi alat bukti ya. Ya kita harus menyimpan semua bukti tadi ya. Misalnya kita bisa scrolling, kemudian kita bisa screenshot ya. Ini sebagai bukti ya. Bisa kita laporkan. Kalau memang itu benar-benar sudah mengarah merugikan kita, itu bisa kita laporkan dengan bukti tadi, screenshotan tadi ya. Tapi tetap kita di luar ketika bertemu kita tetap berlaku sopan ya, sopan santun ya. Pokoknya anggap saja tidak terjadi apa-apa. Urusan ketika kamu dibully berarti dia merasa secara psikologis ya. Nanti dia merasa kalah dengan kamu kan, seperti itu. Jadi kamu tunjukkan kamu bisa ya, seperti itu ya. Baik, demikian mungkin ada yang lain. Tadi kayaknya yang mau mulai menilai Mbak itu ya, dia menilai temannya, saya temannya membalas dengan bully. Nah, mungkin intinya kita menahan diri aja. Kan sekarang banyaknya body shaming, orang gemuk diomongin, orang kurus diomongin, orang cantik diomongin, semua anak aja diomongin. Nah, itulah namanya apa? Namanya gibah. Itu adalah bagian dari penyakit, lawannya dari penyakit hati ya. Gibah itu salah satu item dari penyakit hati. Apa resepnya menurut Ibu? Menahan diri, ada apapun juga kita nggak usah banyak komentari. Jadi kita kalau komentari nggak enak kan? Menahan diri, bicara seperlunya, posting seperlunya, status kalau bisa nggak usah diisi kalau nggak penting-penting banget. Kalau ada sia-sia dakwahnya penting boleh, tapi kalau nggak usah. Karena sifat orang macam-macam yang meningkatkan. Ya tadi cuma menilai dikit tidak langsung baper. Akhirnya baper nanti jadi bully. Jadi nanti kayak di karang setan. Ya, kayak di karang setan akhirnya menjadi beban hidup kita yang akan datang. Dan kita fokusnya harus ingat, fokusnya harus apa? Prestasi, fokusnya bagaimana jadi anak yang berbakti pada orang tua, fokusnya dan lain sebagainya. Fokusnya yang energi kita yang positif ya. Kalau kita fokusnya yang negatif, habis semua kita hanya pusing kayak gitu. Nggak punya prestasi kita. Coba lihat atlet. Atlet itu kalau mau bertanding itu di pelatnas itu sehari 24 jam, dia itu udah ada schedule-nya. Latihan dari jam 8 sampai jam 5. Istirahat sebentar ngapain? Makannya apa? HP nggak boleh dibawa ke pelatnas itu, nggak boleh. Nggak boleh komunikasi dengan siapapun juga selain dengan pelatih. 6 bulan dia bilang begitu, jadi dia juara Olimpiade kayak SEA Games kayak gitu. Kita juga harus begitu. Kita masih muda, punya umur insya Allah panjang umur, sehat, otak kita masih cerdas, pensil kita masih
kelas tinggi, ngapain kita ngurusin kayak gituan, nggak kelar-kelar. Makanya punya medsos itu menahan diri lah, jangan semua dikomentarin. Orang status A gagal pengen komentar, mau saya sayangnya. Balik lagi tadi, hilangkan penyakit hati antara lain namanya gibah, namimah. Nggak usah, itu namanya kontraproduktif. Kalian belajar harus produktivitasnya tinggi, karyanya tinggi, cita-citanya tinggi. Hindari itu, ingat, kayak atlet 6 bulan gitu di karantina nggak boleh melakukan hal-hal tanpa sepengetahuan pelatih. Ya, semua diatur. Kita atur diri kita sendiri lah. Manajemen diri kita sendiri akan menjadi orang yang berprestasi. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pertanyaan sudah habis, untuk sesi terima kasih untuk yang sudah bertanya, semoga terjawab semua, dan terima kasih juga kepada para pemateri yang sudah menjawab pertanyaan dari para siswa-siswi. Untuk acara yang terakhir, untuk menutup acara ini, mungkin ada kesimpulan dan doa penutup yang disampaikan oleh Bapak Sa'ad. Duduk dulu ya. Itu yang boleh disatron ke rumah sama polisi nangis. Baik. Closing statement ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dosen, mahasiswa, dan anak-anak sekalian yang berbahagia. Kurang lebih sudah hampir 3 jam kita berfaedah bersilaturahmi di sini dalam rangka mendengarkan, dalam rangka sosialisasi, dalam rangka persilaturahman, di mana kami dari Universitas Pamulang memberikan beberapa kerangka teoritik, beberapa ilmu. Mudah-mudahan keempat ilmu yang disampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kami dan buat kalian semua. Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat itu pahalanya tidak akan habis dan kita akan dibawa sampai ke liang kubur nanti. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Jika anak Adam, jika manusia, jika kita mati, maka seluruh amalnya terputus kecuali tiga hal. Ya, yang pertama shadaqatun jariyah. Jadi kalian bersedekah, berinfak, berbuat baik. Yang kedua, au ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mungkin kalian peroleh hari ini insya Allah bermanfaat. Oleh karena itu Ibu BK dan Ibu satunya lagi tolong tutur tinular ya, tutor sebaya, sampaikan secara mungkin tutor sebaya kepada teman-teman yang seangkatannya ataupun yang lainnya bahwa hari ini kalian mewakili SMK Negeri 1 Gunung Sidur, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga ilmu itu akan mengalir terus meskipun kita sudah tidak ada. Sebagaimana Allah menyampaikan falahum ajrun khairu mamnun, gitu ya. Kemudian yang ketiganya yang bisa mengantarkan kita selamat di akhirat itu adalah auladun sholihah yata'aulah. Jadi doa-doa anak yang soleh. Oleh karena itu materi-materi ini sangat berkesinambungan. Kenapa? Karena kalian adalah remaja, pemuda, generasi penerus. Mungkin kami yang ada di depan 30 tahun lagi sudah tidak ada. Ya kan? 30 tahun loh. Saya saat ini sudah usia 52. Ya, 30 tahun mungkin kami sudah ada. Yang ini Bu, generasi-generasi ini yang memang harus kita munculkan sebagai generasi yang soleh dan soleha. Tentu saja untuk membentuk karakter itu tidak bisa hanya di sekolah. Faktornya banyak sekali, bisa di rumah, bisa formalnya di sekolah, bisa di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu ketiga faktor itu harus bersinergi. Salah satunya sinergi ini ya ini Unpad peduli
umpam menyelenggarakan PKM ya. Kebetulan kita berkolaborasi di sini. Sekali lagi, tolong titip pesan buat kalian semua yang hadir, sampaikan ilmu yang dapat hari ini kepada teman-teman kalian, dan buat itu tolong sampaikan salam hormat kami kepada pimpinan, karena pimpinan Pak Faswan sedang tidak ada. Tapi apapun itu, kami semuanya merasa bersyukur sudah difasilitasi dengan sebegitu baiknya. Closing terakhir, mudah-mudahan kalian yang hadir pun memaafkan kami jika ada tutur kata, salah ucapan, perilaku yang kurang berkenan. Terutama saya sempat tadi bercanda sama masnya si Jangkung itu bullying itu ya. Saya mohon maaf langsung disampaikan. Saya bangga karena nanti bisa tinggi, lebih tinggi dari saya itu. Tapi ternyata verbal nih, makanya saya langsung minta maaf, mohon maaf ya Mas ya. Insya Allah itu hanya sebab bukan bullying ya. Tapi termasuk kategori itu, tapi saya minta maaf untuk tidak itu menjadi bullying. Sebagai kebanggaan saya bahwa kamu bisa tinggi seperti itu, ya. Oleh karena itu sekali lagi kami atas nama kampus, atas nama teman-teman sangat berharap mudah-mudahan kalian semua bisa memaafkan bila tadi yang saya sebutkan ada tutur kata, kalimat, perilaku, apapun itu yang menjadikan sebab kesalahan di antara kita. Saya kira itu ya, mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang non muslim, maaf. Ada? Oh baik. Karena ini ada yang non muslim, mari kita berdoa dan saya persilahkan kepada anak yang manis, silakan untuk berdoa menurut ajaran yang agamanya masing-masing ya, sesuai dengan. Bagi yang Islam, mari kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afahin dal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wal akhiruna da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik semuanya, karena rangkaian acara kita sudah selesai pada pagi hari ini. Semoga materi yang kita dapatkan di pagi hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Arsya Fadila selaku pembawa acara pada pagi hari ini izin pamit undur diri. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Dengerin dong, dapat dua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ujian terakhir ada yang dulu. Naik meja. Oh, harus ini ya, ada ini ya.